Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr 6 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, di mana Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan amal soleh kepada amal soleh, di mana setelah kita selesai melaksanakan salat asar, Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakan pengkajian ilmu syar'i, menuntut ilmu di hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah ini. Maka kita harus bersyukur. Maka kalian semua yang hadir di sini harus bersyukur kalian kepada Allah, di mana Allah mudahkan kepada kalian menuntut ilmu dan Allah mudahkan kepada kalian salat berjamaah. Maka berapa dari manusia yang Allah jauhkan dari salat berjamaah, dari menuntut ilmu? Maka kalau kalian tidak bersyukur, maka bisa jadi Allah jauhkan kalian dari ilmu dengan apa saja. Meskipun kalian di sini, meskipun kalian mampu, nanti jadi sakit, ataupun orang kalian tidak mampu lagi untuk membiayai kalian misalnya. Maka bersyukurlah kepada Allah agar Allah terus memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan, menuntut ilmu dan melaksanakan amal-amal soleh. Terutama pada kesempatan hari ini, hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah, seperti hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mamin ayamin al-amalu soleh ahabbu ilallah min hadihi al-ashr. Tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah dari amalan Bani Adam, kecuali amalan yang dilaksanakan pada hari-hari ini. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis, pembacaan dan penjelasan dari hadis Imam Al-Bukhari, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis 6919. Dan hadis ini hadis yang pendek, insyaallah kepada ikhwah semua besok untuk menghafalnya, dan kita langsung baca kepada hadis untuk menghemat waktu karena kita semuanya dalam keadaan lelah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq bin Abi Isa, akhbarana Yazid bin Harun, akhbarana Syu'bah an Qatadata an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-Madinatu ya'tiha dajjal fayajidul malaikata yahrusunaha fala yaqrabuha ad-dajjalu wala ta'unu insyaallah. Maka di dalam hadis ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya Ishaq ibnu Isa wa huwa Abu Ya'qub Al-Baghdadi, dan rawi ini jelas di tabaqah dari masyayikh Imam Al-Bukhari, dan dia dalam keadaan rawi yang saduq hasanul hadis. Berkata Imam Abu Hatim saduq, dan berkata Imam Al-Bukhari masyhurul hadis, bahwa hadisnya masyhur. Maka dia rawi yang saduq hasanul hadis, dan dia dari Baghdad, meriwayatkan dari gurunya Yazid ibnu Harun. Adapun Yazid ibnu Harun Al-Wasiti Abu Khalid, maka dia di atas derajat thiqah, dan dia hidup di Wasit, dan Wasit adalah negeri di Irak, dan dia hidup di tabaqah yang ke-9 dari
itba'ut tabi'in as-shaghir. Dan dia dalam keadaan derajatnya di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun imamun saduq la yus'al an mithlihi. Maka kalimat imamun saduq digabung antara imam dengan saduq, maknanya imam dari segi hafalannya, saduq dipercaya dari agamanya, dan juga disebutkan dia tidak butuh dipertanyakan lagi, seperti dia la yus'al anhu, maknanya dia di atas derajat thiqah. Dan berkata Imam Ahmad, hafidun mutkinun lil hadis, dia dalam keadaan hafid mutkin. Dan begitupun berkata Ali ibn al-Madini, minas thiqat ma ra'aitu ahfadu minhu, aku tidak pernah melihat seseorang di wasit lebih hafal dari dirinya. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, thiqatun maka inilah kedudukan Yazid ibnu Harun, dan dia dari sigor itba'at tabi'in. Kemudian meriwayatkan dari Syu'bah wa huwa ibnul Hajjaj Abul Bustam al-Wasiti juga, maka sama dari Irak. Maka Yazid ibnu Harun belajar kepada Syu'bah di Wasit, sama-sama satu negeri. Dan Syu'bah imam, disebutkan oleh para ulama, bahkan Sufyan Ats-Tsauri menyebutnya Amirul Mukminin fil hadis. Dia adalah Amirul Mukminin, khalifahnya dari ilmu hadis pada zamannya, tidak ada lawannya. Dan bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan wa huwa awal man fattasha bil Iraq anir rijal wa dabba anis sunnah, bahwa dia orang pertama yang melaksanakan al-jarh wa ta'dil di Irak, memeriksa rawi-rawi. Rawi demikian fulan dhaif, jangan duduk dengannya. Si fulan mudallis, jangan diterima hadisnya kecuali dengan tasrih. Si fulan tidak bertemu dengan gurunya, maka mursal. Dan begitupun si fulan pendusta, kadzab, wadha'ul hadis. Maka dia orang pertama yang memeriksa rijal di Irak. Wadabba anis sunnah, dan dia seorang muhaddits yang selalu menghidupkan sunnah. Maka ketahuilah ya ibadallah, pujian-pujian seperti ini, wallahi pujian-pujian seperti ini bukan yang diinginkan oleh para ulama, namun dari Allah. Maka para ulama meninggal seperti seluruh manusia meninggal, namun jejak dan athar dari perbuatannya Allah yang mengangkatnya. Maka janganlah kita ini ambisius, janganlah kita ini ingin selalu jadi number one. Justru dengan sikap kita yang arogan, kita ini di dalam dakwah harus menjadi nomor satu. Kita di dalam dakwah harus menjadi qudwah. Kita di dalam dakwah harus menjadi best of the best. Maka kalau ada dakwah di sana tanpa seizin dengan saya, akhirnya akan marah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya di atas. Dan jika ada dakwah kemudian tidak izin dengan dia, atau memasukkan fulan kepada kelompok asatidah tanpa seizin dia, maka dia akan marah. Kenapa? Karena merasa dirinya best of the best, number one. Harus semua orang itu lapor kepada dirinya dalam permasalahan dakwah. Maka tidak usah kita ngoyo, tidak usah kita untuk ambisius menjadi number one, dan bahkan mencita-citakan agar nanti kita meninggal kita menjadi muhaddits, agar nanti kalau kita meninggal kita menjadi penghidup sunnah. Jika kita meninggal kita akan menjadi bla bla bla. Maka cukup dengan berdakwah dan tawadhu dan bertawun dalam berdakwah, senang dengan saudaranya yang berdakwah, bisa menyebarkan sama-sama dakwah, dan tidak merasa dirinya number one. Semua orang
lebih dari dirinya, maka niscaya dari keikhlasannya dan dari ketawaduannya justru Allah mengangkatnya. Seperti di hadis Muslim dari Abi Hurairah, man tawaddo'a lillah rafa'allahu sya'nah. Barang siapa yang bertawadu untuk Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Maka maknanya jika dia berkumpul dengan asatidah yang lain, jika dia berkumpul dengan masyayikh yang lain, maka janganlah dia pikir bahwa dia lebih dari asatidah yang ada di depannya. Maka semuanya sama, bahkan dia merasa dirinya mungkin lebih kecil dari ilmunya ataupun dari pengamalannya ataupun dari penerapannya. Bisa jadi saya lebih berilmu tapi penerapannya mana? Bisa jadi saya lebih berilmu tapi dosanya lebih banyak daripada yang mereka lakukan. Seperti itu berpikir. Tidak ada seseorang merasa dirinya number one, top of the top. Karena keburukan orang-orang yang arogan, dia akan merasa marah padahal tidak seharusnya marah. Di saat tidak diajak rapat, marah. Di saat dimasukkan si fulan kepada barisan dakwah, marah. Kenapa tanpa seizin saya? Kenapa si fulan dimasukkan tanpa keputusan saya? Kita garuk-garuk kepala, ya siapa lagi mesti izin? Karena dia merasa big of the big, best of the best, top of the top, number one. Akhirnya ya seperti itu. Maka sakit orang-orang yang arogan itu, capek. Setiap perkara harus izin dia, dipikirnya dia harus menjadi penanda tangan dari apa-apa yang harus diputuskan. Maka lihat di sini Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj. Maka di saat beliau meninggal, keluar ucapan-ucapan Amirul Mukminin fil hadis. Kemudian dab ala sunnah. Dia adalah penghidup sunnah dan selalu melaksanakan sunnah-sunnah yang dimatikan. Dan juga awal man fattasya arijal fil Iraq. Maka sanjungan-sanjungan yang besar ini kebanyakan datang setelah orang ini meninggal. Maka seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, gencar dakwahnya, dahsyat dakwahnya, dan semua orang datang kepadanya. Hada min fadli Rabbih. Kemudian setelah meninggal ma'ruf ucapan-ucapan para ulama, dia adalah imam mujaddid di Yaman. Dikatakan bahwa dia muhaddis, ulama ilmu hadis. Kemudian disebutkan selain tadi mujaddid dan ulama ahli hadis, imam. Siapa yang menyebutkan dia imam? Pertama, Ibnul Utsaimin rahimahullah, hada imam. Dan begitupun Ibnu Baz di saat ditanya, aku ingin menuntut ilmu di Saudiah. Dari mana kamu? Dari Yaman. Kenapa tidak duduk dengan imam muhaddis Muqbil? Dan banyak dari contoh-contoh. Maka permasalahan seseorang ingin diangkat derajatnya itu mudah. Tinggal dia ikhlas kepada Allah dari apa yang dia lakukan dan terus continue dalam kebaikan, dalam berdakwah, dalam mengajari manusia kepada kebaikan. Maka semua nanti sanjungan manusia itu akan Allah jadikan. Karena apa? Karena janji Allah. Yarfa'illah bihadal kitab. Di mana janji Allah di Al-Quran? Mada yaqul? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan juga di hadis Muslim dari Umar ibn al-Khattab, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun. Dan contoh-contoh yang lain dari hadis-hadis dan Al-Quran. Maka barang siapa yang kalian ingin di dunia ini diangkat derajatnya, maka ikhlas untuk Allah dan continue dalam kebaikan dan terus menerus dalam keadaan baik. Maka Imam Al-Bukhari, apakah pengitlakan kitab Imam Al-Bukhari dan semua orang merujuk kepadanya masih dia hidup? Disebutkan oleh para ulama waktu dia masih hidup,
maka sudah mulai manusia menerima hadis-hadisnya, dan para ulama di zamannya ahlul ilal memeriksa hadis-hadisnya. Namun tidak ada pemutlakan bahwa kitab Imam Al-Bukhari sebaik-baiknya kitab setelah Al-Quran. Kapan? Setelah meninggal beliau. Dan semua manusia bertumpu kepada hadisnya, bertumpu kepada kitabnya until this time 1444 Hijriah, dan kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari seperti sekarang di Kitab Tauhid. Maka oleh sebab itu ya ikhwah, mudah sekali. Ingin kalian nanti meninggal dan terkenal, tidak usah kalian rencanakan, tidak usah kalian memplanning aku harus ngomong terus masalah ilmu hadis agar aku disebut muhadis Indonesia. Tidak usah seperti itu. Seperti di sana ada yang melakobi muhadisnya orang Betawi atau muhadisnya Indonesia, Abdul Hakim dan sebagainya, maka insya Allah khair. Tinggal dilihat nanti bagaimana jika dia meninggal, maka semua orang akan kembali kepada ilmunya. Semua orang akan kembali kepada ucapannya. Semua orang akan kembali kepada fatwa-fatwanya. Semua orang akan kembali kepada kitab-kitabnya. Maka dari sinilah kita hanya ikhlas kepada Allah dan mengajari manusia kepada kebaikan dan menulis dari kitab-kitab dan memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh Islam dan muslimin. Selesai. Masalah dia nanti ingin digelari demikian dan demikian, itu akan datang sendiri. Dan kaidah tadi, man tawadda'a lillah rafa'allahu sya'nah.